Halo, assalamualaikum. Pada tutorial kali ini kita akan membahas masalah tentang fungsi if majemuk pada Microsoft Excel. Sebelum lanjut, saya akan ulas sedikit tentang fungsi if yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya. Jadi, fungsi if pada Microsoft Excel adalah rumus logika yang digunakan untuk mengecek suatu kondisi data. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai true yang bisa kita tentukan outputnya, ya. Jika tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false yang bisa kita tentukan juga nilai outputnya. Mengulas sedikit pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar if tunggal. If tunggal ini hanya terdapat satu if, ya, yaitu dengan satu logical test. Rumus if tunggal ini memiliki dua kondisi, yaitu kondisi satu value if true dan kondisi kedua value if false. Sintaks penulisannya yaitu sama dengan if logical test, kemudian hasilnya value if true, nilai yang jika hasilnya terpenuhi, dan value if false jika kondisinya tidak terpenuhi, ya. Jadi perbedaannya apa dengan if tunggal dan if majemuk? Kalau if tunggal, if-nya hanya satu, jadi hanya dua kondisi yang dicek. Jika kondisi pertama terpenuhi dan jika tidak terpenuhi apa, gitu ya. Jadi hanya satu if. Nah, berbeda dengan if majemuk, ya. Berbeda dengan if majemuk. Nah, kalau if majemuk itu lebih dari satu if yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, tergantung dari berapa jumlah kondisi yang kita tetapkan. Misalkan jika ada 10 kondisi yang akan kita tetapkan, maka jumlah if-nya ada 9. Berarti kalau 8 kondisi, berarti if-nya ada 7. Dia berkurang 1. Jadi untuk menentukan jumlah if, yaitu banyaknya kondisi dikurang 1, ya. Jadi rumus if majemuk itu sama dengan if logical test value if true. Kemudian kalau salah, misalnya kondisi pertama tidak terpenuhi, gunakan if lagi. Kemudian kita cek lagi kondisi yang kedua. Nah, kalau hasilnya terpenuhi, outputnya apa? Kalau tidak, berarti gunakan if lagi sampai seterusnya, tergantung jumlah kondisi yang akan kita tentukan, ya. Jadi kalau misalkan ada 9 kondisi, berarti if-nya ada 8. Kalau ada 7 kondisi yang akan kita cek, berarti if-nya ada 6, berkurang 1. Oke, kita di sini akan kita contohkan soal, ya. Jadi kita ada tabel, yaitu tabel data nilai mahasiswa, di mana nilai ini nanti kita akan konversikan ke dalam bentuk huruf, ya. Jadi rentang nilai 0 sampai 50 jika dikonversikan dalam bentuk huruf itu nilainya E. Kemudian rentang nilai 51 sampai dengan 58 kita konversikan dalam bentuk hurufnya, yaitu nilainya D, dan seterusnya, ya. Kita akan uji coba cara membuatnya, ya. Ini ketentuannya seperti ini, ya. Kita akan coba, ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, jadi ketentuannya yaitu nilai 0 sampai 50 itu nilainya E, 51 sampai 58 nilainya D, dan seterusnya, ya. Oke, kita mulai dengan sama dengan if buka kurung, kita cek kolom nilai akhirnya yaitu C2, ya. Kita tentukan dulu dari yang terbesar baru yang kecil. Berarti jika C2 lebih besar dari 78, ya, 78, maka outputnya adalah nilainya A, ya. Jika tidak, kita
cek kondisi yang kedua, yaitu nilainya harus di atas nilai 65. If buka kurung C2 lebih besar dari 65, maka hasil outputnya yaitu nilainya B. Jika tidak, kita cek kondisi yang ketiga, yaitu jika if C2 lebih besar dari 58, hasil outputnya yaitu nilainya C. Jika tidak, kita cek kondisi yang di atasnya lagi, if buka kurung C2 lebih besar dari 50, maka hasil outputnya adalah D. Jika tidak, hasilnya nilainya E. Ya. Tutup kurung. Kita lihat hitung ini ya, tutup kurungnya ya. Ini tutup kurung untuk yang if yang ini 1, kemudian 2 untuk yang ini, 3, kemudian yang terakhir 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi tutup kurungnya ada 4, jadi bisa dihitung dengan jumlah if-nya. Kalau if-nya ada 4, berarti tutup kurungnya ada 4. Kalau sudah, tekan tombol enter. Oke. Karena nilai Baginda Muhammad Irfan ini 45 ya, sesuai dengan ketentuan yang di bawah ini, maka dia dapatnya nilainya E. Untuk yang bawah tinggal main double klik aja ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi fungsi if majemuk ini adalah mengecek banyaknya kondisi. Jadi kapan dipakai if majemuk? Apabila kondisi yang kita cek lebih dari 2. Tetapi kalau hanya 2 kondisi saja yang dicek, maka menggunakan if tunggal. Silakan dilihat lagi video sebelumnya ya. Silakan dipelajari lagi. Oke. Next, lanjut. Nah, sekarang jadi di dalam if majemuk itu sendiri kita bisa memasukkan fungsi lain ya. Jadi di dalam if ada fungsi lain yang digunakan untuk mengecek suatu kondisi gitu ya. Nah, di sini ada contoh studi kasus ya. Contoh studi kasus. Pada kali ini kita akan menentukan nama jurusan yang kita peroleh dari data NIM ya. Di sini ada data NIM, kemudian ada lagi data nama mahasiswa, kemudian ada lagi kolom jurusan ya. Jadi kita akan menentukan nama-nama jurusan berdasarkan data NIM yang ini ya. Jadi dengan data NIM ini kita bisa menghasilkan data nama jurusan ya, berdasarkan dari data NIM ya. Nah, di contoh studi kasus ini ya, untuk mendapatkan nama jurusan kita harus mendapatkan kode jurusan dari data NIM, yaitu diambil dari karakter keempat sebanyak 3 karakter. Nah, jika kode jurusannya 222, maka jurusannya adalah pendidikan biologi. Kalau dia 221, maka jurusannya pendidikan matematika dan seterusnya. Jika kodenya selain kode jurusan yang di atas, maka kode jurusannya ada salah gitu ya. Jadi ada berapa kondisi nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, ada 6 ya, ada 6. Berarti ada if-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kondisi, 5 if.
Jadi tadi cara menentukan jumlah if yaitu apabila kondisinya ada 6 berarti if-nya ada 5 dikurangi 1 ya. Jika kondisi yang ditentukan ada 10 berarti if-nya ada 9. Jumlah kondisi dikurang 1. Ya, langsung saja kita bahas studi kasus untuk menentukan nama jurusan dari data name tersebut. Oke. Kita coba ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita mulai. Ya. Kita mulai sama dengan if buka kurung. Kita langsung masuk rumus MIT ya. Fungsi MIT untuk apa? Yaitu mengambil karakter dari sebuah teks. If MIT buka kurung, kita cek kolom A2 dari karakter ke berapa? Dari karakter keempat, jumlahnya sebanyak 3 karakter sama dengan 222, maka hasilnya apa? Yaitu pendidikan biologi. Oke. Jika tidak ya, kita cek kondisi yang di bawahnya lagi. Kondisi yang kedua yaitu apabila kodenya 221 ya. Saya copy lagi yang ini aja biar cepat. Copy, paste. Kita ganti ininya 221. Hasil outputnya yaitu pendidikan matematika. Jika tidak, kondisi yang ketiga, saya copy lagi. Kondisi yang ketiga yaitu 224. Hasil outputnya yaitu pendidikan fisika. Kondisi yang berikutnya, lanjut if, kita copy lagi. Kondisi yang berikutnya yaitu 210. Itu jurusannya Pi. Terus kemudian next, if lagi buka kurung, if mid 210 sudah, terakhir 290. Hasil outputnya manajemen pendidikan Islam. Nah, yang terakhir tidak usah pakai if. Yang terakhir outputnya yaitu kode jurusan salah. Kode jurusan salah. Tutup kurung. Tutup kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 if, maka tutup kurungnya ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Ya. Benar ya? 222. Hasilnya pendidikan biologi. Yang bawahnya kita double klik. Oke.
bisa dipahami ya?